Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya irwasyadi amadda arbaban nuha warasama syamsyal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du, sahabat dakwah yang berbahagia sekalian, segala puji bagi Allah. Pantaslah kita selalu haturkan yang telah memberikan kita karunia-Nya iman, Islam, ihsan kepada kita sekaliannya. Terlebih-lebih lagi kita sebagai hamba-Nya patutlah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai syukur kita atas limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Sholawat besertakan salam sebagai umatnya harus kita selalu haturkan ke baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sebagai umatnya sering-seringlah bersolawat. Semoga dengan solawat yang selalu kita ucapkan, selalu kita amalkan, selalu kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterima kepadanya dan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah yang sangat singkat mengenai saling mencintai. Dalam Al-Kisah, di dalam pondok pesantren yang sangat lestari, hiduplah seorang santri dan santriwati. Seorang santri ini belajar di dalam kehidupannya dan tepat pada pelajaran hari itu menjelaskan apa itu cinta. Ayahanda pun menjelaskan cinta itu adalah anugerah ilahi. Cinta itu adalah anugerah Allah kepada manusia. Dan Ayahanda menjelaskan bahwasannya di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya sesungguhnya tanda-tanda kebesaran kami telah menciptakan pasangan-pasangan dari dirimu sendiri agar menghadirkan kepadamu itu ketentraman, dan sesungguhnya itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ayahanda menjelaskan tentang ayat ini, bahwasannya dalam ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya, bahwasannya menjelaskan tentang kita sebagai makhluknya telah diciptakan berpasang-pasangan laki dan perempuan agar kita hidup bersama untuk kedamaian, kerukunan, dan ketenangan. Dan lanjut ke pelajaran selanjutnya juga dijelaskan oleh Ayahanda di dalam hadis, yakni hadis Husburiyah. Ya, ini Nabi bersabda, Ar-Rahimuna yarhamur Rahmanu irhamu fil ardi yarhamukum fis samai. Bahwasanya barang siapa yang penyayang maka akan disayangi oleh yang maha penyayang. Maka barang siapa yang menyayangi yang di bumi, niscaya akan menyayangi yang di langit. Mungkin ayat menjelaskan juga, jika kita tidak dikenali di dunia, tidak tahu siapa yang menyayangi kita, tidak tahu siapa yang mencintai kita. Tetapi dengan kita mencintai makhluk-makhluk yang diciptakan Allah di bumi Allah tercinta ini, maka niscaya mencintai para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Mungkin kita tidak terkenal, nama kita masyhur di bumi, tapi nama kita dipuja-puji di langit oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lambat laun santri ini pun telah menjadi sebuah remaja yang sudah dewasa, akal yang balik dan bertanggung jawab. Masuklah seorang adiknya yang menjadi santriwati ke dalam pondok pesantren, dan diketahui bahwasannya kehidupan di dalam pondok pesantren ini terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan hanya bisa dipertemukan oleh pengiriman untuk makanan untuk adik tercinta. Datanglah seorang abang menemui adiknya tadi ke dalam tempat perkumpulan yang telah ditentukan oleh pihak pesantren tersebut. Adiknya bercerita bahwasannya ada seorang perempuan yang cantik rupawan, yang selalu menjaganya setiap hari, membimbingnya setiap hari, mengajarinya apa itu Al-Quran, apa itu hadis, mengajarinya apa itu agama. Setelah mendengarkan cerita yang panjang dari
seorang adik. Abangnya pun penasaran dan menitipkan sepucuk surat kepada adiknya. Adik, ini surat abang titipkan, tolong sampaikan kepada orang yang telah mengajarimu tentang kebaikan itu. Surat pun tersampaikan dan dibuka. Betapa terkejutnya seorang perempuan dengan kata-kata yang sangat nuansa indah di pandangannya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Tersenyum-senyum dengan ucapan-ucapan yang telah disampaikan abang dari adik ini. Ayu ini pun tersenggah-senggah membaca kalimatnya. Betapa indahnya malam hari ini, betapa senyummu. Sangat kurindukan andai saja bisa bertemu. Hari ini, hari demi hari kulewati, hanya ceritamu yang menjadi historis di dalam kehidupanku sehari-hari. Aku hanya ada untukmu di dalam doa, tapi aku tidak melihatmu di dalam dunia ini. Kata demi kata sudah terlontarkan, lalu Ayu itu pun tadi mulai membalas, wahai Adinda, kapan engkau akan memberikan kembali berjumpa dengan abangmu? Maka sampaikanlah suratku kepadanya. Setelah pertemuan selanjutnya, mereka pun terus seperti itu. Abangnya pun menerima surat dengan berucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Tidak kalah lupa dengan puja suci syukurnya, seorang perempuan itu tadi, Ayu itu pun berkata, abang, betapa engkunya kata-katamu, betapa pesonanya tulisanmu, sampai aku terkagum-kagum. Abang itu pun tadi tidak bisa tidur, tidurnya terganggu, makan pun tidak mampu. Sampai kesimpulan, masuklah ke pelajaran pesantren yang terakhir, yakni mengenai tentang pernikahan. Seorang ayahanda menjelaskan kepada muridnya, wahai muridku, sesungguhnya Allah mengancam manusia itu dengan ancaman di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi la wala ta'rabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yakni janganlah engkau dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan buruk. Lalu seorang abang tadi bertanya, wahai ayahanda, bagaimana jika itu keji dan buruk? Apakah ada jalan yang lebih baik bagi seorang laki-laki dan perempuan itu untuk saling mencintai, saling menyayangi? Maka ayahanda pun menjawab, wahai anakku, ada hal yang lebih baik. Rasulullah sesungguhnya bersabda, di saat yang terbaik antara laki-laki dan perempuan itu adalah pernikahan. Maka jika engkau sangat menginginkannya, maka menikahlah dengannya. Maka dengan singkat cerita, di malam yang gelap gulita, seorang abang ini mendatangi gurunya dan bertanya, wahai guruku, wahai ayahandaku, bagaimana ya? Apakah engkau bisa menjadi waliku yang akan menikahkanku dan mengatur pernikahanku dengan Ayu itu? Maka dipertemukanlah kedua orang tuanya, disatukanlah, disilaturahmikanlah, maka dijodohkan dan dinikahkanlah setelah lulus dari pesantren tersebut. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari kisah yang telah lewat adalah bahwasannya cinta itu bukan hanya di dalam doa. Cinta itu bukan hanya kita mencari ke sana kemari, tetapi cinta itu mempunyai arti yang lebih dari itu, yakni kita memiliki, kita mendoakan, kita bersama dan tentram bersamanya, dan itu adalah cinta. Maka ketika menemukan cinta, perjuangkanlah cinta itu. Jangan pernah tinggalkan cinta itu, halalkan dia, nikahi dia, dan bersamalah dengan dia sepanjang akhir hayatnya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.